Jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing itu. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih, ikibat gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan tahun beliin barang-barang mewah yang brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. dia mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena ya aku yang bilang tadi gitu, karena
kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai sama mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja. Misalnya kayak pastel semua. Terus lagi pakai monokrom, pakainya monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana. Tahun baru Malam tahun baru. mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, update sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak lusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih, Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor terus dia lupa standarnya udah diangkat terus dia lepas gitu. Nggak tahu aku juga nggak di sana katanya sih. Tapi yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang di motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan, motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja, dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya ya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalanin fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi katanya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Udah. Kak, anak yang besar kan perhatiannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk membagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja di hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, Ayo.